Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan PPT tentang Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun pada slide pertama, yaitu pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Menurut Tarigan, perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang melihat dari perbedaan isinya, ada yang melihat dari segi sudut perencanaan, ada yang melihat dari perbedaan luas pandangan atas bidang yang direncanakan, ada yang melihat dari instansi yang terlibat, ada yang melihat dari sudut pengelolaan atau organisasi antar berbagai lembaga, ada pula yang merupakan gabungan antara berbagai unsur yang telah disebutkan. Adapun pada slide kedua, yaitu pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, dibagi atas 5. Yang pertama, penggunaan layanan. Penggunaan layanan menyampaikan keperluan dan menyerahkan persyaratan. Dan yang ketiga, penggunaan pelayanan menunggu dispo atau layanan. Dan yang keempat, penggunaan layanan yang mendapatkan layanan. Dan yang kelima, penggunaan layanan pulang. Adapun pada slide ketiga tentang tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan, adanya peraturan perundangan yang selalu berubah, peningkatan pembinaan disiplin kinerja yang berkelanjutan, komitmen perencanaan dengan OPD. Dan yang terakhir, dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Adapun pada slide keempat, pelayanan dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Di antaranya, adanya Restra Kementerian Lembaga dan Restra Bapeda DIY. Adanya dokumen RPJP, RPJMD, dan RKPD. Adanya teknologi informasi yang selalu berkembang, adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatnya keperluan dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, meningkatkan tuntunan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik, tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan, baik pusat maupun daerah, serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan tata laksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan. Adapun pada slide kelima, fungsi lembaga Badan Perencanaan Daerah, yaitu penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan rencana kerja dan anggaran badan, pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran badan, perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur badan, pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur badan, penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyusunan RT/RW, RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pemantauan dan evaluasi RT/RW dan kawasan, pembangunan nasional dan penyiapan rancangan bangunan sarana dan prasarana. Adapun pada slide ke-6, prinsip-prinsip lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan yang tiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Adapun pada slide ke-7 yaitu aspek pendekatan lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan revisi pembangunan Permendagri 54 tahun 2010, pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik, tematik, integratif, dan spasial. Adapun ruang lingkup pada slide ke-8, yang pertama, pembangunan
rencana pembangunan jangka panjang, dan yang kedua rencana pembangunan jangka menengah, dan yang ketiga rencana pembangunan tahunan. Adapun pada slide ke-9 atau slide terakhir, susunan organisasi lembaga perencanaan pembangunan daerah. Di sini ada kepala badan, sekretaris, subbagian penyusunan program, subbagian keuangan, substansi bagian umum dan kepegawaian, bidang ekonomi. Di sini substansi bidang ekonomi 1, substansi bidang ekonomi 2, substansi bidang ekonomi 3, dan badan prasarana wilayah. Yaitu badan prasarana wilayah 1, badan prasarana wilayah kedua, badan prasarana wilayah ketiga. Badan sosial dan pemerintah. Di sini bidang sosial dan pemerintah 1, bidang sosial dan pemerintah 2, badan sosial dan pemerintah ketiga. Di sini badan penelitian dan pengembangan, bidang litbang ekonomi pembangunan, bidang litbang sosial dan pemerintah, bidang data dan pelaporan, dan yang terakhir UPTW. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.